Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya untuk rekan-rekan semua. Ya, pada kesempatan kali ini, rekan-rekan seperti biasa, saya Roni Anwar akan menyampaikan materi kepada rekan-rekan terkait rangkaian materi yang juga sebetulnya disampaikan oleh guru besar kita semua kepada kami. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi yang sudah sampai kepada kami, kepada rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan semua, materi pada kesempatan kali ini akan menjadi materi yang spesial karena membahas satu materi yang terkait dengan tiga raksa. Ya, jadi tiga ketentuan bagaimana cara kita untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan dan apa yang kita impikan dalam kehidupan rekan-rekan. Ya, seperti yang kita ketahui, ya, eh, tiga raksa ini, raksa yang pertama adalah raksa jasad, kemudian yang kedua adalah raksa jiwa, dan yang ketiga nanti yang akan kami berikan materi kepada rekan-rekan di channel YouTube ini adalah raksa cipta. Ya, nah mungkin di antara rekan-rekan ada yang sudah mengetahui apa itu raksa cipta, ada juga memang yang mungkin belum mengetahui. Nah, pada kesempatan kali ini sama-sama nanti kita bahas secara global ya apa yang dinamakan dengan raksa cipta, rekan-rekan semua ya. Oke, rekan-rekan ya. Bagi rekan-rekan semua yang sekarang sudah bergabung ya di channel YouTube, silakan ya seperti biasa untuk memberikan subscribe, kemudian juga komentar dan juga like ya supaya nanti keberlangsungan channel YouTube ini bisa semakin berkembang, rekan-rekan ya. Oke, tidak berlama-lama supaya nanti rekan-rekan ya supaya tidak penasaran lagi tentunya rekan-rekan yang mengenai materi pada kesempatan kali ini mengenai raksa cipta. Sekarang saya akan bagikan slide terlebih dahulu kepada rekan-rekan. Oke, rekan-rekan semua ya, seperti yang tadi saya bahas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu raksa cipta ya, seperti yang ada di latar belakang saya di belakang ini rekan-rekan. Oke, sebagai awal kita bahas dulu mengenai definisi ya, definisi atau pengertian dari raksa cipta itu sendiri. Nah, di sini rekan-rekan ya, raksa cipta ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu raksa. Jadi raksa ini memiliki pengertian yang luas rekan-rekan. Jadi sehingga dapat diartikan berdasarkan beberapa definisi. Di antaranya ya, di sini rekan-rekan bisa melihat ada tiga definisi dari raksa. Yang pertama yaitu memperbaiki secara menyeluruh. Kemudian juga yang kedua yaitu memelihara dengan penuh perhatian. Dan yang ketiga yaitu menjaga dengan konsep tanggung jawab yang penuh rekan-rekan. Ya. Jadi raksa ini secara garis besar dapat diartikan sebagai memperbaiki, memelihara, dan juga menjaga secara menyeluruh, penuh perhatian, dan juga tanggung jawab yang penuh, rekan-rekan. Ya. Oke, nah selanjutnya kata yang kedua adalah cipta. Ya, ada raksa jasad, ada raksa jiwa, kemudian sekarang cipta. Ya, raksa cipta. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah cipta ini adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Ya, kemudian juga imajinasi yang kreatif, angan-angan yang kreatif, atau bisa diartikan sebagai proses berpikir. Nah, ini secara sadar untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik atas dasar sistem yang jelas. Nah, ini ya, jadi arti dari cipta, rekan-rekan. Jadi membangun, kemudian juga mengadakan sesuatu yang baru dengan cara-cara yang kreatif, ya, di atas landasan yang jelas, di atas landasan sistem yang jelas, rekan-rekan. Nah, jadi raksa cipta itu sendiri jika digabungkan dalam sebuah apa kalimat rekan-rekan dan di sini mengandung pengertian ya. Jadi kemampuan seseorang dalam berpikir kreatif untuk membangun sesuatu yang dilandasi oleh pola pikir yang tersusun dengan baik dan diimbangi oleh gerak yang pasti. Nah, sehingga bangunan tersebut bukan hanya lahir dari ide, namun juga dari kreasi yang terus-menerus dan konsisten untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi rekan-rekan raksa cipta ya. Jadi raksa cipta ini bukan hanya sekarang kita berpikir kreatif saja, tapi harus diimbangi juga nanti dengan gerak ya, dengan action yang jelas. Jadi raksa cipta ini sebetulnya adalah perpaduan dari bagaimana seseorang ini berpikir kreatif dengan menghasilkan ide-ide kreatif, kemudian juga diimbangi oleh gerak yang konsisten ya, sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan. Oke. Nah, ini ya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen ya. Elemen ini adalah fondasi ya atau bagian dari raksa jiwa itu sendiri, raksa cipta itu sendiri rekan-rekan. Jadi elemen daripada raksa cipta, nah ini rekan-rekan bisa melihat ya. Jadi ada 5 elemen ya yang saling terkait satu sama lain. Jadi dalam mendorong individu untuk lebih baik. Jadi supaya individu lebih baik, rekan-rekan dalam konsep rasa cipta ini ada 5 elemen, mulai dari cara berpikir, kemudian juga interaksi, kemudian penampilan, tingkat pemahaman, dan juga antusias. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita kaitkan dulu dengan otak manusia. Nah, pertanyaannya kenapa raksa cipta terkait dengan otak manusia? Karena salah satu fungsi daripada otak manusia tentunya rekan-rekan adalah untuk berpikir, ya. Jadi berpikir. Nah, fungsi daripada pikiran itu sendiri adalah menghasilkan sebuah ide, ya, kemudian juga membangun sebuah imajinasi, sehingga ide-ide tersebut melahirkan sebuah gerak untuk mencapai apa yang diharapkan, gitu ya. Ini salah satu fungsi otak adalah berpikir tentunya rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Nah, seperti tadi yang diutarakan di awal, bahwa raksa cipta ini terdiri dari 5 elemen, ya. 5 elemen ini terdiri dari eh, beberapa huruf ya yang menyusun dari cipta ya. Yang pertama yaitu C, cara berpikir. Nah, cara berpikir ini sama halnya dengan pemecahan masalah. Kemudian yang keduanya adalah I, yaitu interaksi atau dalam kata lain bisa disebut juga sebagai bentuk komunikasi antara kita dengan orang lain. Kemudian P, yaitu penampilan. Nah, penampilan ini terkait langsung dengan bagaimana cara kita bersikap. Kemudian T-nya adalah tingkat pemahaman. Nah, tingkat pemahaman ini terkait dengan kecerdasan seseorang dalam menyerap informasi yang dia dapatkan ya dari luar. Kemudian yang kelimanya adalah A, antusias. Nah, ini terkait dengan sikap mental seseorang ya dalam menjelaskan sesuatu, ya dalam menanggapi sesuatu dengan gerak tubuh yang bergairah dan penuh semangat, rekan-rekan. Nah, ini kaitannya dengan otak manusia. Nah, rekan-rekan bisa lihat di gambar, ya. Jadi otak manusia ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah di sini ada lobus frontal atau frontal lobe, kemudian juga ada lobus parietal, kemudian juga ada lobus temporal, ada lobus occipital, dan cerebellum. Nah, ini ada beberapa bagian, lokasi-lokasinya, kemudian juga ya ada warnanya. Jadi yang meliputi setiap lobus itu warnanya berbeda-beda, rekan-rekan. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu rekan-rekan beberapa pengertian ya dari lobus atau bagian-bagian daripada otak kita. Yang pertama yaitu lobus frontal. Nah, ini terletak di otak bagian depan ya. Jadi kira-kira sejajar dengan tulang dahi kita. Nah, lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Nah, lobus frontal sendiri nanti kaitannya dengan elemen yang mana di raksa cipta. Nanti kita bahas lebih lanjut, rekan-rekan. Kemudian yang kedua ada lobus temporal. Nah, ini terletak di sisi kanan dan kiri otak. Jadi ada di dekat telinga. Nah, lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Oke, nah ini kaitannya dengan apa? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiganya adalah lobus parietal di bagian atas. Nah, ini terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Oke, nah ini kaitannya nanti dengan elemen yang mana. Kemudian yang keempat adalah lobus occipital, terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan dan interpretasi. Jadi interpretasi ini bagaimana seseorang memahami sesuatu, begitu. Ya, nah ini tentunya di elemen yang mana. Nah, kemudian ada yang kelima yaitu cerebellum atau otak kecil. Nah, ini terletak di bagian belakang kepala kita, ya. Jadi tepatnya di bawah cerebrum atau otak besar. Jadi bagian otak ini berfungsi untuk pengendalian gerak, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan-gerakan baru. Nah, ini juga nanti rekan-rekan kaitannya dengan elemen yang mana. Oke, sekarang kita lanjut. Nah,
rekan-rekan bisa lihat di gambar di sini. Jadi setiap bagian otak tadi yang kita bahas ya rekan-rekan, nah ini langsung terkait tadi dengan raksa cipta, dengan elemen-elemen raksa cipta. Oke, nah ini frontal lobe ya atau lobus frontal. Nah ini terkait dengan cara berpikir atau pemecahan masalah. Pertanyaannya kenapa sekarang lobus frontal terkait dengan cara berpikir atau pemecahan masalah? Nah kita kembalikan lagi ke fungsinya di sini. Ya, jadi lobus frontal ini ya terkait dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran dan pemecahan masalah, rekan-rekan. Ya, jadi terkait. Oke. Kemudian, kemudian yang keduanya adalah lobus temporal warna biru ini ya, rekan-rekan ya. Kalau tadi lobus frontal warna kuning dan temporal lobe atau temporal ini warna biru. Nah, ini terkait langsung dengan interaksi atau komunikasi. Nah, pertanyaannya kenapa terkait dengan interaksi atau komunikasi? Balik lagi kepada fungsinya. Jadi lobus temporal ini, nah di sini rekan-rekan bisa melihat di kalimat terakhir adalah berperan dalam fungsi bicara, ya komunikasi atau interaksi. Jadi saling terkait rekan-rekan. Kemudian yang ketiganya, nah di sini ada lobus parietal, ya yang warna hijau rekan-rekan. Nah ini terkait dengan penampilan atau cara bersikap. Kenapa? Kita lihat di belakang. Ya, jadi lobus parietal ini rekan-rekan bisa lihat di sini mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Jadi ukuran dan bentuk itu terkait dengan penampilan, ya, terkait dengan bagaimana eh, bentuk dia atau cara dia ketika bersikap, ya, di dalam situasi dan kondisi. Oke, selanjutnya, oke, mohon maaf. Nah, selanjutnya di sini yang keempat adalah occipital lobe ya atau lobus occipital berwarna merah, rekan-rekan bisa lihat. Nah, ini terkait dengan tingkat pemahaman atau kecerdasan. Oke, kenapa? Oke, kita balik lagi. Nah, fungsi daripada lobus occipital, rekan-rekan, yaitu mengendalikan fungsi penglihatan dan interpretasi. Sekali lagi, interpretasi ini artinya adalah pemahaman terhadap apa yang dia lihat. Nah, apa yang nampak di hadapan dia, dia pahami, dia maknai dalam bentuk kecerdasan mereka-mereka. Jadi ini fungsi dari lobus occipital. Oke, sehingga terkait langsung dengan elemen tingkat pemahaman atau kecerdasan. Kemudian yang kelimanya, rekan-rekan di sini ada antusias atau sikap mental. Nah, ini terkait dengan cerebellum atau otak kecil yang berwarna putih. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang cerebellum terkait dengan sikap mental atau antusias? Balik lagi rekan-rekan ya supaya dipahami. Nah, cerebellum atau kotak kecil, nah di sini rekan-rekan bisa melihat fungsinya yaitu untuk pengendali gerakan, menjaga postur tubuh, keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Nah, ini terkait dengan sikap seseorang ya dalam menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Ya, apakah dia dipengaruhi dengan gairah, dibarengi juga dengan semangat. Nah, biasanya orang yang penuh dengan gairah dan semangat ya tentunya dia biasanya menjelaskan dengan penuh apa namanya dengan gerak tubuh yang begitu semangat begitu rekan-rekan sehingga disebut juga sebagai orang-orang yang antusias begitu yang penuh dengan action, penuh dengan gerak. Oke, nah jadi rekan-rekan ya setiap bagian yang ada di otak ya sangat berkaitan erat dengan elemen-elemen yang ada di dalam raksa cipta. Oke. Nah, keterkaitan inilah nanti rekan-rekan yang akan kita jelaskan lebih lanjut apa hubungannya nanti, kemudian juga bagaimana caranya supaya setiap elemen ini berfungsi dalam membangun diri kita, ya sesuai dengan potensi kita tentunya yang ada di dalam pikiran kita, rekan-rekan. Oke. Nah, yang keduanya, nah yang kedua sekarang rekan-rekan yang selanjutnya untuk saya, nah di sini kita kaitkan langsung dengan terapi raksa cipta GM, ya. Ya, tadi kita sudah bahas ya sebelumnya membahas antara keterkaitan antara elemen raksa cipta kemudian juga dengan fungsi otak kita. Nah, apa yang bisa diambil dari semua itu rekan-rekan? Nah, disinilah rekan-rekan kita melahirkan, ya guru besar kita melahirkan satu bentuk terapi yang dinamakan dengan terapi raksa cipta. Oke. Nah, yang pertama rekan-rekan adalah terapi warna. Ya, seperti halnya tadi yang rekan-rekan lihat di awal, ya, setiap daripada bagian otak kita, rekan-rekan, yang memiliki warnanya masing-masing.
Oke, jadi saya akan balikan lagi slide-nya sedikit-sedikit ya supaya rekan-rekan memahami. Jadi ketika ada seseorang, rekan-rekan bisa lihat dulu di elemen cipta, ada seseorang misalnya dia ya ingin meningkatkan cara berpikirnya dia, ingin meningkatkan daya nalarnya dia, ingin meningkatkan intelektualnya dia, atau mungkin juga dia sedang bermasalah dengan cara berpikirnya dia, ya. Dia sedang banyak masalah, banyak tantangan, tapi dia buntu dengan apa yang harus diselesaikan, ya. Buntu dengan apa yang harus dia lakukan, misalnya. Nah, salah satu bentuk terapi warna yang bisa dikombinasikan dengan medical picture adalah terapi warna kuning, rekan-rekan. Ya, nah terapi warna kuning ini fungsinya kita balik lagi, ya, untuk meningkatkan fungsi lobus frontal karena warna kuning. Oke, kemudian, ya, jika ada seseorang yang ingin meningkatkan fungsi komunikasi, ya, fungsi interaksi sosial dengan orang lain. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan rekan-rekan terapi warna biru yang bisa dikombinasikan dengan medical picture GM. Ya, kenapa warna biru? Sekali lagi kita balik lagi. Nah, karena warna biru, rekan-rekan, nah ini mewakili fungsi daripada lobus temporal yang berkaitan dengan peningkatan cara bicara, yang berkaitan dengan cara bicara seseorang. Oke, kita kembalikan lagi, ya. Kemudian, jika ada seseorang misalnya atau kita, misalnya ada klien kita yang ingin meningkatkan kepercayaan dirinya dalam cara bersikap, ingin meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berpenampilan, rekan-rekan misalnya seperti itu, ya. Bisa kita berikan terapi warna hijau, ya. Pertanyaannya, kenapa harus warna hijau? Balik lagi di sini rekan-rekan, warna hijau terkait langsung dengan lobus parietal, ya, yang fungsinya diantaranya dalam penguasaan ruang, kemudian juga bentuk, rekan-rekan. Oke ya, sehingga bisa mengendalikan kepercayaan diri dalam hal cara bersikap, kemudian juga penampilan. Kemudian selanjutnya di sini rekan-rekan, ya. Nah, di sini ada tingkat pemahaman, ya. Apabila ada seseorang misalnya sekarang ada yang ingin meningkatkan kecerdasannya dia, ya, atau tingkat pemahamannya dia, rekan-rekan. Ya. Nah, ini bisa dibarengi, rekan-rekan, salah satu caranya dibarengi dengan terapi warna merah, ya, yang bisa dikombinasikan juga dengan medical picture GM. Kenapa warna merah? Balik lagi rekan-rekan di sini. Warna merah ini terkait langsung dengan occipital lobe. Ya, salah satu fungsi daripada occipital lobe, rekan-rekan, adalah ya untuk meningkatkan pemahaman atau interpretasi seseorang terhadap apa yang nampak di hadapannya atau apa yang dia lihat, ya, sehingga akan meningkatkan kecerdasannya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini jika ada seseorang yang sekarang ini ingin meningkatkan antusiasnya, ingin meningkatkan semangatnya karena memang misalnya dia bermasalah dengan tingkat semangat yang melemah dan seperti itu. Nah, itu bisa rekan-rekan dibarengi dengan terapi warna putih, ya, yang bisa dikombinasikan dengan medical picture GM. Pertanyaannya, kenapa warna putih, rekan-rekan? Ya, oke, karena terkait langsung dengan cerebellum. Nah, salah satu fungsi daripada cerebellum adalah terkait dengan gerakan-gerakan baru, semangat-semangat baru yang ada di dalam pikiran kita, rekan-rekan. Jadi satu sama lain ini saling terkait, rekan-rekan, sehingga menghasilkanlah yang dinamakan sebagai terapi warna raksa cipta GM. Oke, yang selanjutnya. Nah, nah ini ada yang dinamakan sebagai terapi sikap raksa cipta GM, rekan-rekan. Ya, ini cara-caranya begitu yang terkait dengan terapi atau konsultasi psikologis yang bisa kita berikan nanti kepada PJL atau klien kita. Jika ada seseorang yang sekarang bermasalah dalam cara berpikirnya, misalnya ya, daya intelektualnya yang ingin dia tingkatkan, berarti bagaimana caranya? Nah, kita bisa sarankan atau kita bisa sarankan juga kepada diri kita sendiri, rekan-rekan, untuk membiasakan diri dengan tantangan dan target. Jadi tidak semata-mata sekarang ya guru besar kita semua memberikan target omset dan lain sebagainya. Sebetulnya salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan cara berpikir kita dalam menghadapi tantangan atau masalah. Kemudian, bagaimana caranya seseorang untuk bisa meningkatkan ya tingkat interaksi atau komunikasinya? Ya, bisa dilakukan dengan cara melatih diri untuk berkomunikasi, melatih diri untuk bertemu dengan orang lain. Nah, di dalam konsep GM,
Ya, ada yang dinamakan dengan konsep 3-3-3-100. Nah, ini salah satu fungsinya untuk meningkatkan kebaikan kita, untuk meningkatkan kepandaian kita dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian juga bagaimana caranya rekan-rekan ya untuk bisa meningkatkan penampilan kita ya, meningkatkan cara bersikap kita ya di hadapan orang lain, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita di hadapan orang lain. Salah satu caranya bisa dengan membiasakan diri untuk menjaga sikap dan penampilan rekan-rekan ya. Jadi apa namanya, elegan, anggun ya, tidak harus mahal. Sebetulnya yang penting rekan-rekan bisa menggunakan pakaian ya, kita ini ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, rapi, kemudian juga tergantung bagaimana kita, lokasinya di mana, tempatnya di mana, pergaulannya di mana, begitu rekan-rekan ya. Jadi bersifat fleksibel. Kemudian juga bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan pemahaman atau kecerdasan. Nah, untuk bisa meningkatkan pemahaman atau kecerdasan, sebetulnya fasilitasnya ada rekan-rekan di GM, yaitu koordinasi. Jadi ternyata rekan-rekan, salah satu fungsi daripada koordinasi bukan hanya saja menyerap ilmu, bukan hanya saja, maksudnya ya, bukan hanya berkumpul begitu saja rekan-rekan. Tapi yang paling utama adalah menyerap ilmu ya, sehingga lambat laun rekan-rekan tanpa kita sadari tingkat kecerdasan kita akan semakin meningkat. Kemudian antusias. Bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan antusias dan sikap mental? Nah, tentunya rekan-rekan ini membiasakan diri untuk selalu bersikap antusias, semangat ketika kita apa namanya, menawarkan herbal, menawarkan terapi kita, kemudian juga menawarkan konsep jaringan kita, rekan-rekan. Jadi sekali lagi, tidak semata-mata guru besar kita sekarang membuat konsep 3-3-3-100 sebetulnya demi kebaikan kita. Salah satunya diantaranya selain melatih interaksi dan komunikasi juga bisa melatih ya sikap mental kita atau antusias kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini terapi fisik. Kalau tadi kita bicara terapi sikap ya, terapi ya, sekarang terapi fisiknya. Oke. Nah, seperti yang tadi kita bahas di awal rekan-rekan ya, untuk bisa misalnya meningkatkan cara berpikir kita dalam menghadapi masalah atau tantangan, ya. Nah, ini kaitannya tadi dengan menguatkan fungsi lobus frontal ya, supaya tingkat intelektual kita meningkat. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan gaya komunikasi kita, interaksi kita dengan orang lain. Nah, salah satu caranya bisa dengan menguatkan fungsi lobus temporal, karena lobus temporal berkaitan dengan cara bicara seseorang ya, cara berkomunikasi seseorang. Kemudian, bagaimana caranya untuk bisa ya meningkatkan kepercayaan diri kita, ya meningkatkan cara bersikap kita di hadapan orang lain. Nah, caranya dengan menguatkan fungsi lobus parietal karena terkait dengan bentuk, terkait dengan ruang, ya sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri kita, ya memperbaiki bagaimana cara kita berpenampilan. Kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan pemahaman atau kecerdasan? Nah, ini diantaranya menguatkan fungsi lobus oksipital karena terkait dengan apa yang nampak dan apa yang dipahami rekan-rekan. Kemudian antusias atau sikap mental. Nah, ini caranya untuk meningkatkannya dengan menguatkan fungsi otak kecil atau cerebellum. Itu rekan-rekan ya. Nah, teknik ini, terapi fisik ini maksudnya rekan-rekan bisa kita gunakan dengan menggunakan metode GM kepala sebetulnya, atau menggunakan akupuntur kepala. Nah, bagian akupuntur kepala yang mana, kemudian GM kepala yang bagaimana, nanti rekan-rekan bisa koordinasikan langsung dengan mentornya masing-masing. Ya, makanya disebut sebagai terapi fisik karena dengan GM kepala rekan-rekan sebetulnya bisa memperbaiki semua elemen cipta ini. Asalkan ya dilakukan dengan cara yang benar, rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Nah, ini terapi herbal. Nah, ternyata rekan-rekan ya, ketika kita menggunakan herbal dan mengetahui, nah, herbal kita berdasarkan manfaat kemudian juga bahannya, ternyata rekan-rekan selain juga bisa memperbaiki ya atau meraksa jasad kita, juga bisa memperbaiki atau meraksa cipta kita atau cara berpikir kita, rekan-rekan. Ya. Nah, cara berpikir ya kita sebetulnya bisa ditingkatkan ya dengan kita mengkonsumsi simplisia ya atau bahan zat herbal yang berwarna kuning. Nah, ini contohnya yang ada di dalam temulawak, karena temulawak itu kan warna kuning, rekan-rekan. Adanya di produk mana? Contohnya di Avowder. Kemudian bagaimana caranya supaya kita sekarang misalnya
lebih percaya diri lagi dalam berkomunikasi. Artinya komunikasi kita supaya tambah lancar lagi rekan-rekan. Selain berlatih komunikasi tentunya bisa didukung rekan-rekan dengan mengkonsumsi herba yang mengandung simplisia berwarna biru. Adanya di mana? Di lapisan kulit manggis. Lapisan kulit manggis itu ada yang berwarna merah, ungu, dan juga warna biru rekan-rekan. Adanya di mana? Adanya di celup, di teh celup GM rekan-rekan ya. Kemudian juga rekan-rekan di sini bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan eh, cara bersikap kita ya untuk memperbaiki penampilan kita, kepercayaan diri kita rekan-rekan di hadapan orang lain. Nah, di sini rekan-rekan, selain tadi kita memperbaiki penampilan kita, cara bersikap kita, ya kemudian juga tadi dengan GM kepala misalnya, bisa kita gunakan juga mengkonsumsi herba-herba dengan simplisia berwarna hijau. Contohnya di kita ada teh hijau BMT, rekan-rekan. Oke, kemudian juga bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan pemahaman atau kecerdasan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi PJE. Nah, ini bisa mengkonsumsi ya herba yang mengandung simplisia berwarna merah. Contohnya di jahe merah yang ada di Shea Powder. Kemudian juga bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan antusias atau sikap mental kita yang lebih kuat dan kokoh misalnya seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini bisa menggunakan terapi tadi, terapi peningkatan antusias dan sikap mental, kemudian juga DM kepala dan juga rekan-rekan bisa menggunakan herba-herba yang mengandung simplisia berwarna putih. Contohnya yang ada di bawang putih yang ada di HB Core gitu rekan-rekan. Ya, ini terapi herbanya. Ternyata rekan-rekan herbal-herbal yang ada di kita, ya produk-produk GM kita rekan-rekan ya. Nah, ini sudah sangat komplit sebetulnya dalam memperbaiki selain daripada jasad, kemudian juga jiwa ya, juga bisa memperbaiki rekan-rekan pola pikir kita atau mindset kita. Jadi sudah sangat lengkap rekan-rekan fasilitas yang ada di GM. Oke, nah selanjutnya rekan-rekan kita bahas keterkaitan antara raksa cipta dengan panca indera kita. Ya, oke. Nah, jadi cipta ini sama hanya membangun, menyusun, yang merupakan salah satu fungsi dasar dari manusia. Ya, proses membuat karya atau mencipta tidak akan lepas dari keterlibatan panca indera, rekan-rekan. Ya, jadi cara berpikir atau pemecahan masalah, ya, cara berpikir atau pemecahan masalah. Nah, ini kaitannya rekan-rekan dengan eh, panca indera yang dinamakan dengan auditori atau telinga kita. Semakin kita sering mendengarkan hal-hal yang positif, maka cara berpikir kita atau pemecahan masalah kita, rekan-rekan, akan semakin baik. Disitulah fungsi daripada koordinasi, rekan-rekan. Jadi kita sering mendengarkan kalimat-kalimat, kata-kata positif dari mentor-mentor kita, gitu ya. Atau misalnya sekarang kita ada hal-hal negatif yang masuk ke telinga kita, rekan-rekan. Lebih baik ya itu dihindari, kita ganti dengan hal-hal positif, kita ganti dengan pergaulan-pergaulan positif. Ya, kenapa selalu guru kita mengatakan bahwa pentingnya bergaul dengan orang-orang yang positif. Kemudian juga interaksi atau komunikasi. Nah, ini kaitannya dengan gustatory. Jadi kalau gustatory ini indera pengecapan, rekan-rekan, berbicara atau disebut juga sebagai mulut, ya indera mulut, rekan-rekan, ya. Jadi kalau kita sering menjelaskan hal-hal yang positif kepada orang lain, rekan-rekan, ya sering kita berkomunikasi hal-hal yang positif kepada orang lain, lambat laun akan meningkatkan rekan-rekan cara berkomunikasi kita, lambat laun akan meningkatkan cara berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, penampilan atau cara bersikap. Ya, jadi penampilan atau cara bersikap ini ada keterkaitan langsung rekan-rekan dengan gerak dan sikap yang terkait dengan kinestetik. Ya, kalau yang pertama tadi auditori, yang kedua gustatori, dan yang ketiga ini adalah kinestetik atau indera gerak. Ya, jadi kinestetik ini misalnya adanya di gerakan tangan, ada sentuhan di kulit dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi orang-orang yang memang sering bergerak, ya, orang-orang yang konsisten dalam action dan geraknya, maka rekan-rekan akan melatih dia supaya bisa bersikap secara positif. Kemudian juga tingkat pemahaman atau kecerdasan. Nah, ini terkait dengan indera visualisasi atau penglihatan, membayangkan, ya. Jadi dikaitkan dengan indera penglihatan atau mata rekan-rekan.
Seseorang yang sering membaca hal-hal yang membaca buku-buku positif, melihat hal-hal yang positif, rekan-rekan, yang memvisualisasikan mengenai impian-impiannya, sebetulnya rekan-rekan dirinya sedang berlatih untuk lebih cerdas. Makanya sering Buya mengatakan kepada kita, bayangkan apa yang kita harapkan. Jadi maksud daripada Buya supaya kita ya bisa memahami bahwa itu bisa kita dapatkan gitu rekan-rekan. Supaya Buya ingin menyampaikan kepada kita supaya kita bisa menyerap semua informasi yang kita harapkan tersebut sehingga menambah kecerdasan kita, baik kecerdasan secara intelektual, spiritual maupun emosional rekan-rekan. Kemudian antusias. Bagaimana caranya rekan-rekan ya supaya kita apa namanya tampak lebih antusias gitu rekan-rekan ya. Nah, di sini rekan-rekan ya antusias ini terkait dengan indera olfaktori ya. Jadi indera olfaktori ini sebetulnya korelasinya dengan indera penciuman. Jadi bagaimana cara kita bisa membangun suasana supaya misalnya kita ini termasuk bisa ya bisa meningkatkan antusias kita. Bagaimana caranya kita yang mengkondisikan apa namanya indera penciuman ini ya dengan cara membangun suasana yang positif rekan-rekan. Nah, makanya rekan-rekan kembali lagi ya ke produk GM. Nah, di sini produk GM itu begitu komplit rekan-rekan. Ya, salah satunya ada di feromon. Nah, feromon ini sebetulnya rekan-rekan ya ketika kita menyemprotkan feromon, kemudian juga ke badan kita, kemudian juga ke lingkungan atau kondisi yang ada di sekitaran kita, sebetulnya itu bisa membangun suasana ya sehingga suasana menjadi semangat dan suasana menjadi hangat karena terkoneksi langsung dengan indera penciuman atau olfaktori rekan-rekan. Lanjutnya, nah raksa cipta. Nah, di sini nih ya. Ini masih ada kaitannya rekan-rekan tadi dengan indera. Jadi cipta membangun menyusun merupakan salah satu fungsi dari dasar dari manusia. Nah, proses membuat karya atau mencipta tidak akan lepas dari keterlibatan panca indera. Tadi rekan-rekan ya, seperti saya bahas di awal. Jadi cara berpikir atau pemecahan masalah ya, cara meningkatkannya yaitu dengan mau mendengarkan akan memberikan solusi dari tantangan. Seseorang yang mau mendengarkan ya, maka dia akan punya solusi, banyak solusi ya dalam setiap tantangan atau masalah yang dia hadapi. Jadi orang-orang yang mau mendengar rekan-rekan instruksi dari mentornya, instruksi dari guru-guru kita. Interaksi atau komunikasi. Berbicara atau berkomunikasi dapat meningkatkan sosialisasi. Ya, jadi rumusannya tadi rekan-rekan, bagaimana cara kita menyampaikan kalimat-kalimat positif, sugesti positif kepada orang lain. Kemudian penampilan atau cara bersikap. Bersikap dan bergerak positif akan meningkatkan kesan kita di hadapan orang lain. Jadi sekali lagi kuncinya action. Kemudian tingkat pemahaman atau kecerdasan, melihat, membaca, dan membayangkan akan meningkatkan kecerdasan kita. Lihat hal yang positif, pelajari hal-hal yang baru dengan membaca rekan-rekan. Ya, sekarang fasilitas dari GM sudah sangat banyak dengan adanya modul, kemudian juga ada koordinasi online dan lain-lain sebagainya lewat Zoom, rekan-rekan. Itu akan meningkatkan kecerdasan kita. Kemudian juga antusias. Untuk meningkatkan antusias, rekan-rekan bisa membangun suasana yang hangat dan meningkatkan antusias. Nah, ini caranya tadi rekan-rekan dengan salah satu produk kita yaitu feromon bisa menghangatkan suasana, membuat suasana menjadi lebih fresh lagi gitu rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kaitannya raksa cipta dengan 5 aspek kehidupan. Oke, kaitannya apa? Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Jadi cara berpikir ini yang pertama yang pertama ya, cara berpikir ini yang terkait dengan pemecahan masalah ini langsung terkoneksi dengan aspek spiritual. Nah, penjelasannya cara berpikir akan menentukan kekuatan dalam nilai spiritual individu. Ya. Jadi seseorang rekan-rekan yang bisa menggunakan nalarnya, yang bisa apa namanya menggunakan intelektualnya yang baik, maka sebetulnya rekan-rekan orang tersebut sudah bisa mendekatkan diri pada aspek spiritual ya. Kemudian juga interaksi atau komunikasi, nah ini terkait langsung dengan aspek sosial. Interaksi akan menentukan tingkat sosialisasi individu ya. Kemudian yang ketiganya P, penampilan atau cara bersikap, nah ini terkait dengan aspek finansial. Penampilan atau cara bersikap akan menentukan kondisi finansial individu. Seseorang yang bergerak, cara bersikapnya positif, cara bersikapnya selalu konsisten rekan-rekan. Nah,
itu akan meningkatkan atau menentukan kondisi finansial seseorang. Seseorang yang sekarang cara bersikapnya itu tidak semangat, cara bersikapnya malas, rekan-rekan tentunya finansialnya juga akan seadanya begitu ya. Kemudian juga tingkat pemahaman atau kecerdasan. Nah, ini terkait langsung dengan aspek edukasi. Tingkat pemahaman akan menentukan tingkat edukasi individu. Seseorang yang sekarang sering melihat hal-hal yang positif, sering datang ke koordinasi, melihat guru-gurunya atau mentornya menjelaskan hal yang positif, maka secara tidak langsung ya penyerapan dia akan hal positif akan bertambah dan akan meningkatkan pemahaman dia secara positif. Ya, jadi tingkat kecerdasannya akan semakin meningkat. Kemudian juga antusias atau sikap mental. Nah, ini kaitannya dengan aspek healthy atau kesehatan. Antusias atau mental akan menentukan kondisi kesehatan individu. Seseorang yang mentalnya bagus, ya maka tubuhnya juga akan sehat. Begitu rekan-rekan. Jadi begini ya, penjelasan dari 5 aspek kehidupan ini. Maksudnya begini rekan-rekan. Seseorang yang cara berpikirnya bagus, ya baik, maka aspek spiritualnya juga akan baik. Seseorang yang interaksi sosialnya baik, komunikasinya baik, maka ya rekan-rekan, aspek sosialnya juga akan baik. Penampilan atau cara bersikapnya baik, maka aspek finansialnya akan baik. Tingkat pemahaman atau kecerdasannya baik, maka rekan-rekan ya aspek edukasinya baik. Dan jika antusias atau sikap mentalnya baik rekan-rekan, maka sebetulnya aspek healthy atau kesehatannya juga akan baik. Nah, disinilah rekan-rekan kesimpulannya ya yang bisa kita terima ya dari guru besar kita semua rekan-rekan bahwa ketika kita bisa apa namanya bisa melakukan ya 5 elemen daripada raksa cipta ini dengan baik, atau kita bisa meningkatkan 5 elemen dari raksa cipta ini menjadi lebih baik juga rekan-rekan, maka sebetulnya ya kita sedang memperbaiki 5 aspek kehidupan dalam diri kita. Ya bisa dibayangkan selalu guru besar kita mengatakan kepada kita bahwa seseorang yang baik, ya manusia yang baik atau individu yang baik adalah individu yang bisa menyeimbangkan 5 aspek kehidupan di dalam jalannya kehidupan dia begitu rekan-rekan ya mulai dari aspek spiritual, sosial, finansial, edukasi dan healthy. Oke. Oke, rekan-rekan semua ya. Tadi itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua mengenai konsep raksa cipta. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit nanti rekan-rekan bisa memahami apa yang tadi saya paparkan. Apabila nanti ada rekan-rekan yang misalnya kurang paham mengenai konsep raksa cipta ini, rekan-rekan nanti bisa mengulang-mengulang kembali rekan-rekan di video YouTube nanti akan yang rekan-rekan sekarang lihat begitu ya. Jadi diulang-ulang terus oleh rekan-rekan sehingga nanti rekan-rekan akan paham. Atau misalnya ada rekan-rekan yang belum paham, rekan-rekan nanti bisa bertanya langsung kepada mentor-mentornya atau guru-gurunya. Oke, rekan-rekan semua ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sekarang ini masih menunjukkan antusiasnya dan semangatnya untuk terus menyaksikan YouTube ini, rekan-rekan ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas atensinya ya, yang selalu rekan-rekan mau belajar ya terus-menerus. Karena begitu tadi rekan-rekan seperti yang tadi saya katakan di materi, seseorang yang sekarang mau mendengarkan, kemudian juga seseorang yang mau melihat hal-hal positif, maka secara tidak langsung dia sedang melatih dirinya untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi seseorang yang memiliki mindset dan pola pikir yang positif. Oke rekan-rekan, sekian ya pemaparan dari saya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan yang paling penting nanti rekan-rekan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan rekan-rekan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.